Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hildegard Ramboyo Marawali. Saya Alexander Yandrida Pamede. Saya Bergita Risa Salimbaco. Saya Levira. Nama saya Filipus Gonowidi Silmanto. Saya Rizka Krisnataria Gotama. Saya Christopher Dwi Rangga. Saya Yosefin Eka Purnama Goit. Saya Margaret Aurelia Wasa. Saya Leonardo Franciscus Pensi. Saya Leonardo Gregorio. Saya Faraldino Venia Muda, biasa dipanggil Firly. Saya lulusan angkatan tahun 2017. Angkatan tahun 2011. Angkatan 2012. Angkatan 2016-2017. Saya dari angkatan 2018-2019. Saya angkatan 2017-2018 dari SMPK Santo Antonius Mataram. Dan sekarang untuk aktivitasnya itu berkuliah di Universitas Udayana Bali. Dan sekarang aktivitas saya sebagai salah seorang seminaris tahun ketiga di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang. Saya sekarang mahasiswi di Universitas Mataram. Sekarang saya kesibukannya bekerja sebagai guru pengajar di SDK Santo Antonius Cakra Negara. Alasan pertama masuk SMPK Antonius karena yang pertama pasti dekat rumah ya. Dan Karena orang tua. Terus habis itu karena Teman-teman saya sih yang kesana juga karena banyak dari SD kita udah samaan. Mungkin dari TK juga, TK, SD, sama SMP juga bareng. Nah, untuk alasan masuk sendiri itu pertama kali alasan masuk SMPK itu karena saya ngerasa SMPK itu bisa jadi wadah saya untuk cari jati diri saya. Kenapa saya masuk SMPK? Jujur awalnya saya anak pindahan, saya juga kurang tahu kan. Tapi waktu itu direkomendasiin sama om saya karena dibilang kalau SMPK itu bagus, SMPK itu sekolah yang mendidik kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi papa saya percaya dan saya dimasukkan ke SMPK dan ternyata emang benar. kesan saya selama saya bersekolah di SMPK adalah SMPK itu adalah sekolah yang sangat baik dan sangat bagus yang membuat saya ingin mengulang masa-masa remaja saya kembali untuk belajar di sana. Di SMPK juga saya mengetahui bahwa dari sirkel pertemanan yang kecil ataupun gedung sekolah yang kecil, kita dapat menemukan lingkungan yang sangat nyaman yang membentuk kita menjadi individu yang bisa menemukan kemurnian diri kita di sana. Masuk SMPK Antonius, anak-anaknya seru sih, terus belum pernah kenal sebelumnya. Jadi benar-benar butuh waktu untuk beradaptasi, perkenalan gitu. Terus seru sih anak-anaknya. Terus karena kita sedikit, pada tahun itu cuma ada 2 kelas dan isi muridnya kalau nggak salah 30-an. Itu benar-benar kekeluargaannya terjaga banget. Bahkan sampai sekarang kita masih sering ngumpul, masih sering main, masih sering nongkrong gitu. Kesan terhadap SMPK. SMPK itu sekolah yang menurut saya hebat lah. Hebat, luar biasa, sekolah yang cukup luar biasa. Mengapa? Karena ya di sekolah itu ya emang kekurangannya dari segi siswa emang sekolah itu tidak terlalu banyak dalam menampung siswa. Tapi di situ kita dapat memetik satu kelebihan tersendiri, yaitu kita sebagai murid itu dapat lebih diperhatikan oleh para guru, kita dapat lebih mengenal teman, dapat lebih mengenal karyawan dan sebagainya. Jadi salah satu keutamaan yang saya dapatkan di SMPK yaitu soal relasi dengan orang lain, karena kesedikitan atau kekurangan tadi menjadikan kita lebih dalam hal lain, yaitu dalam hal relasi. Itu nilai yang luar biasa saya dapatkan di SMPK Antonius. Kesan saya di SMPK tuh menyenangkan, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat saya menjadi orang yang orang yang bertumbuh, menjadi orang yang lebih dewasa karena
Sebagaimana kita tahu, SMP itu masa-masa remaja kita, masa-masa peralihan, di mana kita harusnya banyak belajar bagaimana cara kita bersikap, sehingga nantinya kita jadi orang-orang yang lebih baik lagi. Nah, di SMPK itu saya benar-benar dapat pelajaran-pelajaran itu, saya dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih jujur, lebih disiplin, lebih taat sama Tuhan, terus ajaran-ajaran guru-guru itu sampai sekarang, sampai detik ini saya masih ingat dengan jelas. Di tangga kelas. Perpustakaan itu yang nomor 1. Di belakang kelas sih. Jadi kayak ada kelas paling ujung, di kelas 3 biasanya tuh ada sedikit kayak lorong kecil gitu. Nah itu biasanya kita sering diam-diam di sana sambil gibah-gibah gitu. Di pinggir lapangan basket, karena saya sering bermain basket dengan teman saya, dan Di kantin Oma. Yang paling enak, ada anginnya, itu di tangga kelas 7. Tempat favorit itu ada banyak, tapi salah satunya itu perpustakaan, karena di SMPK itu untuk buku-bukunya itu lengkap banget, dan juga cara minjemnya pun gak ribet. Guru agama sih, Suster Benedikta. Ada Pak Ahmad Subirto, Pak Tino, Pak Ahmad, terus Pak Franz? Bu Retno, guru matematika. Bu Galeh, ada Suster Benedikta. Pak Mikael Aban. Sama Pak Elvis. Guru yang paling berkesan, semua sih berkesan. Semua tuh meninggalkan kesan-kesan tersendiri guru-guru. Tapi kalau suruh pilih satu, siapa ya? Mungkin Pak Aban. Karena kalau tidak karena beliau, mungkin bahasa Inggris saya masih di bawah standar hingga saat ini ya, begitu. Yang paling berkesan tuh ada Pak Elvis sama Pak Tino. Kenapa saya suka? Karena pendekatan mereka berdua cukup bagus ke anak murid. Karena mungkin kalau tak lihat dia umurnya masih muda, jadi ngomongnya nggak terlalu baku antara orang tua sama anak-anak. Jadi pendekatan mereka bagus, kayak wah ngeklop nih guru kayak gitu. Guru yang paling berkesan itu namanya Pak Hendrik. Jadi Pak Hendrik tuh dulu ngajar matematika. Guru tuh keren sih menurut saya, karena dia gurunya hakiki gitu. Jadi kayak kebanyakan orang tuh kayak yang, menurut saya sendiri sih ya, paling terkesan aja sih kalau diajar sama dia tuh, soalnya kelasnya jadi kayak seru bagaimana gitu. Ada pertama Pak Elvis. Pak Elvis itu untuk metode pembelajarannya itu bahasa Indonesia, apalagi kan itu biasanya terkesan membosankan. Tapi di Pak Elvis itu kayak metode yang beliau kasih, itu tuh benar-benar bukan cuma sekedar menghafal, tapi kita bisa mahamin, dan bahkan saya ngerasa sampai di bangku kuliah pun itu masih bisa digunain. Ada 3 guru yang sangat berkesan buat saya, yaitu yang pertama Bu Galih, Miss Putri, dan Pak Elvis. Karena ketiga guru ini sangat tegas dalam mengajar saya dan menekankan bahwa belajar itu bukan sekedar menghafal, tapi untuk menguasai materi, dan itu membentuk pribadi saya sampai sekarang dan bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang saya inginkan. Pak Tino sih. Pak Tino tuh seru, asik, menyenangkan. Pak Tino tuh sosok yang sangat berperan besar dalam saya bertumbuh menjadi orang yang lebih percaya diri. Beliau benar-benar nge-push saya buat menunjukkan bakat saya, buat jadi orang yang nggak pemalu, buat orang yang berani untuk berbicara depan orang banyak. Itu Pak Tino. Miss Putri, dia guru bahasa Inggris. Dia yang salah satu juga motivator saya sebagai to make my English accent is to be improved. So thank you Miss Putri. Walalala. satu guru yang paling berkesan untuk saya adalah Mr. Raban, Michael Laban. Dia sangat berkesan pada saya sebab dia bisa membuat orang yang tidak bisa berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi bisa. Dan yang paling mantap itu adalah perkataannya untuk saya dulu. Beliau pernah bilang, kalian mungkin benci tindakan saya saat ini, tapi mungkin di masa depan kalian akan ingat apa yang saya katakan ini. Itu akan menjadi yang baik untuk kalian, dia bilang. Jadi saya ingat betul itu kata-katanya. Kalau momen yang paling berkesan, hampir semua momen yang di SMPK itu berkesan. Tapi yang paling itu adalah pas waktu persiapan sama pelaksanaan bulan bahasa.
karena bulan bahasa itu yang di SMPK itu kayak benar-benar nggak bisa didapetin lagi pas waktu SMA, apalagi di SMA negeri. Dan juga PSH di pembinaan suara hati itu kayak misalnya kita itu kurang dekat satu sama lain, tapi pas waktu di PSH itu bisa jadi dekat, bisa saling rangkul satu sama lain. Jadi itu sih 2 momen yang paling berkesan, itu eventnya itu PSH sama bulan bahasa. Waktu hari guru, saat hari guru kami sudah kelas 9, sekolah mengadakan acara kayak masak-masak gitu loh, lomba masak dulu antar kelas. Dan dulu itu yang masak itu teman-teman yang cowok. Sebagian besar teman-teman yang cowok itu mereka yang masak, dan masakan mereka enak banget. Astaga, lalu kami yang cewek-cewek bantu garnish segala macam, terus ngerapiin spot untuk meja perjamuan, buset, meja perjamuan. Kayak gitu, itu yang masih aku ingat sampai sekarang begitu. Yang paling berkesan tuh juara basket, juara 1 pada saat kelas 2 SMP. Ya ketika juara basket, mungkin setelah beberapa puluh tahun lamanya SMPK Antonius tidak ada namanya terdengar lagi di kancah perbasketan Nusa Tenggara Barat, dan puji Tuhan di angkatan saya kemarin sempat dilancarkan oleh Tuhan jalannya untuk kami bersama-sama membanggakan Antonius untuk juara basket. Itu hal yang sangat mengenang lah di saya, karena ya perjuangan kita untuk pulang sekolah jam 2, balik lagi ke sekolah jam 3, itu kan untuk latihan tuh sangat membutuhkan effort sama tenaga yang lebih. Jadi itu saya merasakan perjuangan saya tuh nggak sia-sia di situ, dan saya sangat tidak bisa melupakan masa-masa itu. Masa bahagia waktu pas SD, saya tuh nggak suka gitu sama bahasa Inggris, jujur. Bahasa Inggris tuh saya udah paling nggak suka. Tapi di SMP, hal paling berkesan saya tuh kenapa? Karena saya tuh bisa dipilih buat ikut lomba storytelling pertama kalinya, dan itu lolos masuk ke apa nama lomba tuh dulu ya, EPLS 2N kalau nggak salah itu. Bulan bahasa. Karena kalau bulan bahasa tuh kita semua didorong sama guru-guru kita untuk tampil, untuk mengasah bakat kita, untuk menunjukkan bakat kita. Jadi kita tuh lebih gimana ya, kita yang dari awalnya nggak percaya diri nih, tapi karena kita ditunjuk, kita dikasih tugas untuk tampil, untuk ikut lomba, kita jadi pelan-pelan, kita yang malu-malu tuh jadi lebih terbuka, jadi lebih berani untuk nunjukin bakat kita yang kita pendam itu. Momen yang paling berkesan saat SMP itu dijewer satu kelas, gara-gara ngerjain latihan soal tapi nggak boleh nanya teman, tapi kita saling nanya, akhirnya kita juga salahnya satu kelas di nomor yang sama, jadi ketahuan. Gitu. Buat adik-adik yang mau masuk ke SMPK, SMPK bagus banget. Nggak sia-sia deh kamu menghabiskan waktu belajar kamu di sekolah ini, karena ilmunya dapat, terus persahabatan kalian juga pasti dapat dengan teman-teman ya. Lalu komunikasi dengan para guru juga pasti dapat. Adik-adik yang mau masuk SMPK sih harus sih masuk SMPK, karena gimana ya, ini sekolah Katolik juga, itu sih harus kita sama-sama masuk supaya makin rame SMPK, makin seru lagi. Pokoknya bagus dah. Buat adik-adik yang masuk SMPK itu keren. Terus SMPK tuh nggak gitu-gitu aja, yang nggak yang kayak kalian pikirin gitu. Maksudnya kalau kalian masuk di SMPK Santo Antonius, kalian bakal banyak dapat pengalaman menurut saya sih. Terus yang kedua, disiplin kalian itu luar biasa di sekolah itu. Terus kalian juga bakal belajar kebersihan. Paling utama itu bersih. Karena kalau menurut saya dulu waktu sekolah, kalau kalian bisa bandingin antara sekolah di swasta sama sekolah di negeri itu kayak gimana. Gitu sih. Buat adik-adik yang mau masuk SMPK, jangan karena itu swasta, kalian mikir kalau SMPK cuman kayak
Kalau swasta cuma untuk bayar-bayar doang, tapi kita masuk di SMPK itu benar-benar manfaat dari ajaran-ajaran, didikan-didikan guru-guru, aturan-aturan sekolah tuh sampai sekarang, sampai saya jujur sampai kuliah ini masih ngerasain banget, masih nerapin banget ajaran-ajaran yang dari SMPK saya dididik nih sampai kuliah nih, saya masih pegang teguh ajaran-ajaran guru-guru, didikan-didikannya itu sih. Pesan buat adik-adik yang mau masuk SMPK Antonius Ampenan, jangan lihat sekolahnya, tempatnya di mana itu jangan, tapi lihat gurunya, lihat kualitasnya, lihat kenyamanannya. Karena sekolah di SMPK Ampenan itu jauh lebih nyaman karena dia tempatnya agak dalam, jadi jauh dari keramaian, jadi kalian bisa fokus buat belajar gitu. Buat adik-adik semuanya yang masih bingung mau melanjutkan studi SMP-nya di mana, jadi saya saran bagi buat adik-adik semuanya, jangan bingung dan juga jangan pikir panjang. Sebab mengapa SMPK Antonius Mataram itu sekolah yang menurut saya sangat luar biasa, yang sangat berjasa tentunya bagi kepribadian saya untuk hari ini. Saya sangat berterima kasih. Jadi bagi kalian teman-teman yang ingin merasakan sensasi yang walaupun muridnya sedikit, tapi kelak kalian akan menjadi orang yang berkualitas, tunggu apa lagi? Ayo join sekolah SMPK Santo Antonius Mataram. Pesan untuk adik-adik yang bakal masuk ke SMPK Santo Antonius, jangan ngerasa minder karena kalian itu sedikit gitu. Justru karena kalian sedikit, semua materi yang disampaikan sama guru-guru nanti bakal masuk banget ke otak kalian. Terus persahabatannya bakal dapet banget. Karena kalian sedikit, kalian bisa saling rangkul, saling mengayomi sampai kalian lulus nanti. Pesan untuk adik-adik saya yang mau masuk ke SMPK Santo Antonius Mataram, masuk saja, jangan takut, dicoba. Di sana itu lingkungannya bagus, cocok untuk belajar, gurunya disiplin, dan yang paling penting kita di sana dapat perhatian dari guru-guru. Guru-guru di sana selalu memperhatikan siswanya, terutama kalau kita membuat salah, pasti kita dipanggil dulu, diwawancara oleh gurunya, kenapa berbuat seperti itu, lalu kita akan diberi bimbingan. Buat adik-adik yang akan memasuki SMPK atau sekarang sedang belajar, jangan takut untuk berekspresi, terus mengembangkan talenta kalian, karena guru kalian akan mengarahkan kalian ke arah yang tepat. Pesan untuk adik-adik yang akan masuk ke SMPK, kalian jangan nyanyain buat waktu dan proses belajar yang ada di SMPK, karena SMPK itu bukan cuma sekedar wadah kalian untuk mencari ilmu, tapi kayak rasa kekeluargaannya pun itu bisa kalian bangun di SMPK dan bisa untuk mencari jati diri kalian di masa SMPK. Jadi teruslah untuk berproses, karena hasil dari proses kalian belajar dan berinteraksi di SMPK Santo Antonius Mataram itu bakalan berdampak bagi diri kalian sendiri dan orang lain di masa yang akan datang. Itulah kehebatan yang mungkin kalian tidak bisa temukan di sekolah lain, hanya kalian bisa temukan di mana? Di SMPK Antonius. SMPK Santo Antonius Mataram. SMPK Santo Antonius Mataram. SMPK Santo Antonius Mataram. SMPK Santo Antonius. SMPK Santo Antonius Mataram. SMPK Santo Antonius. SMPK Santo Antonius Mataram. SMPK Santo Antonius Mataram. Forza! Dapat latihan soal dan satu nomor itu satu kelasnya dapat Halo semuanya, nama saya Alexandria Andri Mede, atau pakai nama gue. SMPK Santo Antonius. Kalau pelan saya lupa kamu ngomong apa. Habis makan nasi, makan buah semangka. Ayo masuk SMPK.